Pilpres 2029 mendatang. Baik, salah satu isu yang menarik kita bahas adalah pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo tentang dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran selama 2 periode. Pernyataan ini disampaikan kepada para relawan dan tentu saja pernyataan dari mantan presiden ini mengandung sejumlah pertanyaan. Ada reaksi dari netizen, ada reaksi dari kalangan pemerhati politik, termasuk saya. Ini agak terkaget-kaget. Apa yang menjadi motif Joko Widodo memberikan pernyataan itu? Apakah pernyataan ini bagian dari respon terhadap dinamika politik nasional di mana Presiden Prabowo sedang melakukan reshuffle kali ketiga yang di dalamnya adalah mencopot para menteri yang dianggap punya afiliasi dengan geng Solo? Apakah itu? Apakah ada motif lain, yaitu ingin mengunci pemerintahan Prabowo berpaket dengan pasangan Gibran itu di 2 periode? Karena menurut saya pembicaraan soal politik praktis, soal politik elektoral ini terlalu dini. Belanda masih jauh. Pilpres 2029 masih 4 tahun lagi. Bahkan pemerintahan Prabowo Gibran per hari ini itu belum genap 1 tahun. Baru 11 bulan. Oktober bulan depan itu baru genap 1 tahun. Nah, sehingga banyak kemudian yang bertanya-tanya, apa sebenarnya motif pernyataan dari Joko Widodo? Nah, saya ingin memberikan 2 analisis yang menurut bacaan saya ya. Yang pertama adalah sebagai upaya geng Solo yang dalam hal ini adalah Jokowi untuk mengunci posisi Prabowo dan Gibran untuk satu paket, tidak hanya 2024 tapi juga di 2029 nanti. Tanya lanjutan adalah apakah itu akan terjadi? Tentu bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang kita pahami dalam sejarah perpolitikan Indonesia pasca reformasi, tidak ada wakil presiden itu yang kemudian akan diminta lagi menjadi wakil presiden 2 periode. Nah, ada nama Bapak Yusuf Kalla yang kemudian memang menjadi wakil presiden 2 periode. Tapi dia beda presiden. Periode pertama bersama Bapak SBY. Nah, periode kedua bersama Bapak Jokowi. Nah, apakah Mas Gibran nanti bisa mendampingi lagi Bapak Prabowo di 2029? Ini juga tanda tanya besar. Apalagi publik nanti akan melihat kinerja kedua pasangan ini. Satu, yang kedua, apakah kemudian Presiden Prabowo di 2029 itu masih cocok dengan Mas Gibran? Ini juga satu pertanyaan yang kemudian diajukan oleh masyarakat. Nah, yang kedua adalah di pernyataan Jokowi terkait dengan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode, itu makin menegaskan apa yang disampaikan oleh Marcel tentang terminologi politik, yaitu soal siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Nah, padahal saya ingin politik kita pasca kontestasi di 2024 kemarin yang luar biasa, itu mulai bergeser dari terminologi yang tadi saya sampaikan itu ke terminologi Aristoteles, yaitu politik adalah sarana untuk melakukan kebaikan bersama. Karena pemerintahan Prabowo Gibran baru berusia belum genap 1 tahun, sehingga konsentrasinya harusnya dipakai untuk mengawal, memastikan program-program strategis pemerintah itu bisa deliver ke bawah, bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan janji politik, sesuai dengan target yang sudah dicanangkan. Bukan berbicara politik elektoral yang menurut Gusmus itu masuk kategori politik tingkat rendah. Karena kalau bicara politik mengutip kata Gusmus itu ada 3 politik tingkat tinggi, yaitu politik kenegaraan dan kebangsaan, politik nomor 2 politik kerakyatan, dan politik paling rendah adalah politik kekuasaan dan politik praktis. Nah, sehingga saya berharap Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode itu lebih bagus ketika beliau menjadi seorang negarawan dan berbicara dalam politik tingkat tinggi
dan politik kerakyatan yang saya sampaikan tadi, berbicara isu-isu strategis tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, tentang bagaimana IKN ke depan dan seterusnya, seperti mantan presiden-presiden yang lain. SBY bicara soal lingkungan hidup di forum-forum internasional, termasuk Bu Megawati juga bicara soal toleransi di Vatikan dan seterusnya. Sehingga ini memberikan pendidikan politik bahwa kalau sudah turun jadi presiden itu sudah menjadi negarawan dan berbicaranya bukan lagi politik di level rendah tadi, tapi politik kebangsaan, minimal politik kerakyatan. Nah, yang berikutnya adalah apakah kemudian pernyataan Jokowi ini juga respon dari reshuffle kabinet 2 kali yang dilakukan oleh Prabowo. Karena di 2 kali reshuffle yang terakhir, yang kedua dan yang ketiga, itu memang ada orang-orang yang dianggap punya afiliasi dengan geng Solo, itu dicopot oleh Presiden Prabowo, seperti Bapak Budi Ari misalnya, dianggap sebagai orang dekat geng Solo, karena dia adalah relawan geng Solo. Dan ada juga nama Abdul Qadir Karding, itu juga dicopot dari jabatan menteri. Kemudian di reshuffle yang ketiga ada nama Bapak Hasan Nasbi. Ya, kita tahu Bapak Hasan Nasbi dulu membantu Presiden Jokowi ya di periode pertama dan kedua. Nah, dianggap orang dekat geng Solo dan kemudian dicopot Presiden Prabowo. Apakah kemudian dukungan terbuka yang disampaikan oleh Bapak Jokowi ya, untuk paket 2 periode ini bagian dari pesiwor, negosiasi, atau kemudian konstruksi persepsi publik? Karena kita tahu politik adalah soal persepsi publik. Siapa yang memenangkan persepsi publik, dialah pemenangnya. Apakah Jokowi sedang melakukan konstruksi persepsi publik supaya apa? Supaya masyarakat sedari awal sudah tahu bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini satu paket sampai 2 periode, sehingga ketika nanti Pak Prabowo tidak mengambil Gibran sebagai cawapres di periode kedua, itu Pak Prabowo melakukan kesalahan. Nah, itu yang kita khawatirkan, karena kalau soal nanti 2029 itu masih jauh, apakah Pak Prabowo itu akan mengambil Gibran sebagai cawapres atau tidak, itu seperlunya nanti kita lihat dinamika politik yang ada. Karena keputusan mengambil calon wakil presiden juga kadang-kadang tidak bisa ditentukan oleh calon presiden sendiri. Nanti juga ada masukan dari koalisi-koalisi partai yang ada di 2029. Apakah koalisi di 2029 itu akan mendukung Gibran mendampingi lagi Prabowo di periode berikutnya, atau mereka punya calon lain? Apakah Gibran punya magnet elektoral yang kuat di 2029? Itu juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang kemudian perlu kita cermati dan kita ikuti. Sehingga menurut saya pernyataan itu masih terlampau dini dan kurang relevan untuk hari ini, karena yang saya amati dan saya perhatikan, pemerintahan Prabowo Gibran sedang tancap gas lepas landas untuk mewujudkan program-program strategis, program-program populis, sehingga pembicaraan yang paling tepat adalah hal yang terkait dengan programatik, terkait dengan politik kebangsaan, politik kenegaraan, politik pemerintahan. Politik elektoral, politik praktis kita geser dulu, nanti akan kita bicarakan mungkin di 2028. Nah, sehingga kita arahkan biar lebih produktif, kita berbicara soal hal terkait dengan politik kebangsaan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah betul Presiden Prabowo melakukan bersih-bersih, khususnya adalah bersih-bersih poros geng Solo? Iya bisa tidak. Karena yang dibersihin itu tidak hanya geng Solo, tapi juga ada katakanlah geng Teungku Umar gitu. Karena di sana juga Pak Menko Polhukam, Pak Budi Gunawan juga dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Sehingga kalau misalkan Presiden Prabowo ini sedang bersih-bersih, saya pikir bersih-bersih semua. Dan saya cermati bahwa Presiden Prabowo dalam konteks reshuffle yang ketiga ini ingin memastikan bahwa semua pembantunya ini on the track, semua satu visi, berlayar ya kan dalam satu kapal bernama Indonesia. Dan saya lihat ada 3 variabel
Presiden Prabowo melakukan reshuffle, satu variabel publik, ya ini karena desakan tuntutan publik untuk perbaikan pemerintah, dan secara momentum memang sudah hampir 1 tahun, jadi relevan melakukan reshuffle hingga sampai 3 kali. Nah, yang kedua adalah variabel politik. Tentu Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ingin melakukan perimbangan-perimbangan, melakukan konsolidasi politik, memilih dan memilah siapa orang yang loyal, mampu menjalankan visi presiden, mana yang tidak. Nah, ini variabel politik. Yang ketiga tentu variabel teknokratik. Variabel teknokratik ini dipakai bagian dari variabel Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa orang-orang yang ditempatkan di pos-pos strategis menteri itu adalah orang-orang yang tepat secara kapasitas dan kapabilitas. Itu mungkin ya catatan tipis-tipis saya pagi ini. Terima kasih. Salam.